Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang sebuah PowerPoint yang berjudul Genesis Konsep Islamisasi Ilmu. Pengertian Islamisasi ilmu. Islam adalah agama yang memperhatikan bahkan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang memposisikan ilmu dan ahli ilmu pada tempat yang mulia dan agung. Di samping itu juga terdapat banyak ayat yang memotivasi umat Islam untuk menuntut ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan juga merupakan ilmu yang berasal dari Allah untuk kita pelajari melalui orang-orang mulia. Kedatangan Islam di bumi ini dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW telah membuka mata manusia untuk beranjak dari kemunduran dan keterbelakangan kehidupannya menuju kepada peradaban yang ideal. Sejarah atau genesis Islamisasi ilmu. Dalam perspektif sejarah dari beberapa sumber literatur yang ada sepakat bahwa proses Islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya telah berlangsung sejak permulaan Islam hingga zaman saat ini. Islamisasi ilmu pengetahuan ini diterangkan secara jelas oleh al-atas, yaitu pembebasan manusia dari tradisi, magis, mitologis, animistis, kultur nasional, yang bertentangan dengan Islam dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa. Tokoh yang berperan dalam Islamisasi ilmu itu yang pertama, masa dinasti Abbasiyah pada abad ke-8 Masehi. Yang kedua, Muhammad Iqbal pada tahun 1930-an. Yang ketiga ada Syed Hussein Nasr pada tahun 1960-an. Dan yang keempat, Syed Muhammad Nuqait Al-Atas, lanjutan dari Syed Hussein Nasr. Dan yang pertama yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Islamisasi keilmuan mulai digalakkan sekitar abad ke-8 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Islamisasi dilakukan dalam bentuk kegiatan penerjemahan terhadap karya-karya dari Persia atau Iran dan Yunani, yang kemudian pemaknaan karya-karya itu diadaptasikan dengan konteks masyarakat setempat yang tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam pada waktu itu. Jadi pada pemerintahan dinasti Abbasiyah ini, mereka membentuk sebuah kegiatan penerjemahan terhadap karya-karya dari Persia, Iran, maupun Yunani. Dan setelah melakukan kegiatan penerjemahan ini, mereka melakukan pemaknaan karya-karya yang diadaptasikan dengan konteks masyarakat, agar penerjemahan tersebut tidak menyimpang dengan agama Islam pada waktu itu. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah inilah yang dikenal berkembang pesatnya pengetahuan. Pada masa ini banyak sekali bermunculan intelektual muslim, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Dalam masa kekhalifahan Abbasiyah, keadaan sosial ekonomi pun juga berkembang dengan baik, seperti halnya dalam bidang pertanian maupun perdagangan. Masyarakat pada masa itu mampu mengatur tataan kehidupannya dengan baik, hingga dikenal dengan negeri masyhur dan makmur. Upaya tersebut walaupun tidak menggunakan istilah Islamisasi, tapi aktivitas yang sudah mereka lakukan sesuai dengan makna Islamisasi itu sendiri. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Hana. Lanjut pada tokoh yang kedua yaitu Muhammad Iqbal. Istilah Islamisasi sendiri baru muncul pada tahun 1930-an. Sejak Muhammad Iqbal menegaskan akan perlunya melakukan proses Islamisasi terhadap ilmu pengetahuan. Pemikiran Iqbal tampak ketika dia menggabungkan ilmu kalam, tasawuf, falsafah, ilmu sosial, dan sastra dalam pemikirannya sebagai rangka untuk memahami ajaran Islam. Iqbal sudah menyadari bahwa ilmu yang dikembangkan oleh Barat bersifat non-teistik, sehingga dinilai dapat
menggoyahkan akidah umat Islam. Untuk itu, Iqbal menyarankan umat Islam agar mengonversikan ilmu pengetahuan modern sesuai dengan ajaran Islam. Next. Tokoh yang ketiga yaitu Syed Hussein Nasr. Pada tahun 1960-an, ide tentang islamisasi ilmu pengetahuan dimunculkan kembali oleh Syed Hussein Nasr, seorang pemikir Muslim Amerika kelahiran Iran. Syed Hussein Nasr adalah seorang intelektual Islam dan guru besar yang cukup berpengaruh di kalangan mahasiswa Islam. Menurut Nas, desakralisasi ilmu pengetahuan di Barat bermula pada periode Renaissance, kelahiran kembali, ketika rasio mulai dipisahkan dari iman. Dan tokoh yang keempat yaitu Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Syed Naqib Al-Attas mengembangkan konsep islamisasi ilmu pengetahuan dari Syed Hussein Nasr. Nasr meletakkan asas sains Islam dalam aspek teori dan prakteknya melalui karyanya, yaitu Science and Civilization in Islam pada tahun 1968 dan Islamic Science pada tahun 1976. Hal ini ia lakukan karena menyadari adanya bahaya sekularisme dan modernisme yang akan mengancam dunia Islam. Di samping semua gagasan di atas, terdapat pula tokoh besar yang menolak gagasan islamisasi ilmu. Beberapa tokoh yang menolak gagasan tentang islamisasi ilmu di antaranya adalah Profesor Hotboy, Muhammad Arkaun, Aziz Asmeh, dan Fazlur Rahman. Cukup itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.